Pernah nggak kamu lihat orang yang dulunya kaya raya, terkenal, hidup glamor, tapi hanya dalam waktu singkat jatuh miskin? Mereka bukan gagal mencari uang, tapi mereka gagal mengelola uang. Itu bukan cuma karena nasib, masalahnya sederhana. Mereka tidak punya cadangan keuangan. Mereka hanya bekerja untuk uang, tanpa pernah membuat uang bekerja untuk mereka. Kalau penghasilan besar, tapi semuanya habis untuk konsumsi, maka ketika krisis datang, jatuhnya bisa sangat keras. Kalau kita lihat, sebenarnya banyak artis yang sudah merasakan pahitnya jatuh secara finansial. Salah satu kisah yang cukup menggemparkan datang dari komedian legendaris, Nunung Sri Mulat. Nunung, salah satu komedian paling terkenal di Indonesia. Penghasilannya besar, tapi hampir semua habis untuk menanggung keluarga besarnya, sekitar 50 orang. Saat masalah datang bertubi-tubi kasus, pandemi, sampai sakit kanker, dia benar-benar jatuh. Tabungan habis, rumah digadai. Bahkan pernah bercerita saldo rekeningnya tinggal 100.000. Kenapa bisa begini? Karena dari awal semua dipakai untuk orang lain, tanpa menyisihkan untuk tabungan darurat, apalagi investasi. Kalau saja sebagian penghasilannya dulu disimpan di aset produktif, misalnya properti, emas, atau reksadana, mungkin sekarang dia punya cadangan yang bisa dipakai. Kisah Nunung bukan satu-satunya. Ada juga artis muda yang dulu dijuluki Ratu FTV. Penghasilannya besar, wajahnya sering muncul di layar kaca, tapi akhirnya harus jatuh di titik terendah. Dialah Thalita Kertis. Thalita Kertis, dulunya Ratu FTV, job banyak, penghasilan besar. Sayangnya, semua uang dipegang keluarganya, dipakai untuk gaya hidup dan utang. Karirnya berhenti, rumah terpaksa dijual, dan akhirnya ia harus berjualan risol di pinggir jalan untuk bertahan hidup. Kesalahan utamanya sama. Nggak ada cadangan investasi. Semua penghasilan habis. Tidak pernah diputar jadi aset. Kalau sejak awal dia membagi pendapatan untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan pribadi, dan sebagian untuk investasi, mungkin ceritanya tidak akan seburuk sekarang. Dari dua kisah ini, ada pelajaran besar. Uang harus dikelola dengan benar. Sederhananya, pakai prinsip 3 kotak. 1, kotak kebutuhan hidup dan keluarga. Misalnya 50%. Ini buat biaya sehari-hari, makan, rumah, sekolah, membantu keluarga. 2, kotak diri sendiri dan tabungan darurat. Misalnya 30%. Ini untuk dana darurat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan pribadi. 3, kotak investasi, minimal 20%. Ini yang sering dilupakan. Kenapa menabung saja tidak cukup? Karena tabungan sifatnya pasif. Nilainya bisa turun karena inflasi. Uang 1 juta hari ini, nilainya bisa jauh lebih kecil 5 tahun lagi. Disinilah pentingnya investasi. Kalau kita taruh sebagian di emas, nilainya lebih stabil sebagai penyimpan kekayaan. Kalau kita masuk ke reksadana atau saham, uang kita bisa berkembang untuk jangka panjang. Kalau kita beli properti atau bangun usaha kecil, kita punya aset nyata yang bisa menghasilkan income tambahan. Bayangin kalau dulu Nunung nyisihin hanya 10% penghasilannya ke properti. Mungkin sekarang dia tinggal di rumah kontrakan hasil investasi, bukan ngekos. Atau kalau Thalita simpan sebagian di reksadana. Mungkin saat job berhenti dia masih punya cash flow dari investasinya. Intinya, tapi jangan biarkan semua hasil kerja habis untuk konsumsi. Sisihkan sebagian untuk tabungan darurat. Dan yang paling penting, taruh uang di tempat yang bisa bertumbuh. Ingat, uang itu bisa capek kalau kita pakai terus. Tapi kalau diinvestasikan, uang bisa beranak pinak, bekerja buat kita bahkan ketika kita tidur. Pelajaran dari Nunung dan Thalita jelas banget, bukan soal seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa pintar kita mengelolanya.
Membantu keluarga itu baik, tapi jangan sampai semua habis tanpa menyisakan untuk diri sendiri. Jangan cuma kerja untuk uang, tapi biarkan uang kerja untuk kita lewat investasi. Karier bisa redup, kesehatan bisa terganggu, bahkan musibah bisa datang tiba-tiba. Tapi kalau kita punya tabungan darurat dan investasi, kita tetap aman. Ingat, bukan besarnya penghasilan yang bikin kaya, tapi disiplin dalam mengelola dan menginvestasikan uang. Follow Instagram media_id dan kunjungi media.co.id untuk tips digital dan bisnis lainnya.